Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 443. Kata-kata Ye Yuan tidak meningkatkan mood Yue Mengli banyak, tampak seolah-olah dia tidak memiliki banyak minat untuk menjadi lokomotif yang tiada taranya. Jadi bagaimana jika tak terkalahkan di bawah langit? Lupakan saja, jangan bicarakan hal ini lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya dengan menyempurnakan pil obat tingkat 8 kamu bisa membiarkan jiwaku terbelah? Tapi kamu, kata Yue Mengli. Ye Yuan mengangguk dan berkata, memang begitu. Selanjutnya, Anda menggunakan kekuatan Moonlight Heavenly Eye kali ini sudah melukai jiwa surgawi lebih lanjut. Ini menyebabkan gejolak kondisi Anda bergerak maju beberapa waktu. Saat ini, Anda, kemungkinan besar hanya memiliki 2 tahun lagi. Petik 2. Yue Mengli bergumam pelan, hanya 2 tahun ya. Ye Yuan berkata, Nona Yue tidak perlu berkecil hati. Meskipun saya tidak dapat memperbaiki pil obat tier 8 dalam 2 tahun, saya punya cara untuk menunda peningkatan kondisi. Oh, cara apa? Aku ingin tahu apakah Nona Yue pernah mendengar tentang pohon roh Azure sebelumnya. Yue Mengli mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa ada jenis pohon dengan jiwa yang dapat menyerap saripati surga dan bumi. Ia bahkan dapat memberikan kecerdasan dan hasil budidaya seperti manusia. Itu benar, batang pohon Azure Spirit Tree dapat mengeluarkan sejenis cairan bernama Azure Spirit Heart Fusing Fluid. Cairan semacam ini dapat menyehatkan dan memperbaiki jiwa surgawi. Meskipun tidak bisa memberantas penyakitmu secara menyeluruh, itu dapat menunda waktu, dari menyala untuk jiwa surgawi Anda terkoyak, dan mengurangi rasa sakit Anda. Waktu 2 tahun ini, saya akan memikirkan cara untuk menemukan pohon roh Azure. Jika Nona Yue dapat memobilisasi pasukan keluarga Yue untuk mencari pohon ini, itu akan menjadi yang terbaik, kata Ye Yuan. Memobilisasi kekuatan keluarga Yue itu, Yue Mengli tampaknya agak tidak rela. Ye Yuan tidak tahu apa yang terjadi dengan Yue Mengli dan keluarga Yue. Mungkin, ada beberapa masalah yang terjadi, jadi dia menyarankan, tidak masalah. Masih ada 2 tahun, aku pasti akan menemukan pohon roh Azure untukmu. Yue Mengli mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Ye. Ye Yuan berkata, Nona Yue menungguku setengah hari terlebih dahulu. Kebetulan aku masih memiliki beberapa ramuan obat di tangan yang dapat membantu Anda membuat sup obat. Meskipun itu tidak terlalu efektif terhadap kondisi Anda, itu dapat mengurangi penderitaan jiwa surgawi Anda merobek. Petik 2. Ye Yuan menelan pil Essence Vigor yang disempurnakan oleh Xiao Ruyan dan menghabiskan beberapa jam untuk memperbaiki kekuatan obat. Luka-lukanya akhirnya membaik sedikit, dan dia bisa menggunakan energi esensi juga. Ye Yuan datang di depan Square Cauldron dan menyuntikkan beberapa energi esensi ke dalam. Cahaya Square Cauldron menunjukkan sedikit. Selanjutnya, Ye Yuan mengambil beberapa ramuan obat dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Square Cauldron sesuai dengan rasio tetap. Segera, ramuan obat itu berubah menjadi genangan air jus. Ye Yuan menggunakan peralatan untuk menyendok air jus dan menyerahkannya ke Yue Mengli. Ini, kata Yue Mengli ragu-ragu. Seniman bela diri tidak asing dengan alkimia. Tetapi sup obat campuran semacam ini tidak sering terlihat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini adalah Five Flower Heart Calming Soup. Ini disempurnakan menggunakan 5 jenis kelopak bunga ramuan obat tier 4. Ini memiliki efek menenangkan saraf seseorang. Meskipun itu bukan obat mujarab ajaib, itu dapat meringankan sakit kepala Anda, gejala. Anda mencobanya. Petik 2. Yue Mengli tidak meragukan kata-kata Ye Yuan dan langsung memiringkan kepalanya ke belakang dan meminumnya. Segera, Yue Mengli merasa seperti embusan angin sejuk bertiup melewati jiwanya, nyaman untuk Max. Emosi awalnya agak gelisah juga tenang pada saat ini. Yue Mengli menatap Ye Yuan dan berseru kaget, beberapa tangkai ramuan obat tier 4 benar-benar dapat merumuskan sup obat ajaib. Berpikir bahwa ramuan obat tier 4 benar-benar dapat memiliki efek pada saya. Benar-benar tak terbayangkan. Dengan ranah Yue Mengli, pil obat tier 4 tidak banyak berpengaruh sama sekali. Tapi Ye Yuan menggunakan 5 jenis kelopak bunga ramuan obat tier 4 dan benar-benar bisa merumuskan sup obat yang efektif untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak heran? Itu hanya memiliki efek menenangkan pikiran seseorang. Sama sekali tidak berpengaruh pada penyakitmu, kata Ye Yuan tanpa daya. Ranahnya saat ini terlalu rendah. Paling-paling, dia hanya bisa memperbaiki pil obat kuaso tier 4. Sama sekali tidak berpengaruh pada Yue Mengli. Ini sudah sangat mengesankan. Yue Mengli menghela napas kagum. Ya,
Tuan, ini terlalu ajaib. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu harus mengajari saya nanti. Xiao Ruyan juga tersentak kagum. Dia sudah lama terpana melihat dari samping. Dalam waktu singkat ini, kulit Yue Mengli sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Orang harus tahu bahwa Yue Mengli adalah karakter yang bahkan lebih kuat daripada Kaisar Angin. Beberapa ramuan obat tier 4 dicampur bersama-sama benar-benar berdampak padanya. Kamu ingin belajar, jadi aku hanya akan mengajarimu nanti. Tapi sebaiknya kamu tidak meraih apa yang di luar jangkauanmu. Satu langkah pada suatu waktu. Di sini membutuhkan penggunaan jalur formasi. Dengan standar Anda saat ini, Anda tidak dapat membuatnya, kata Ye Yuan. Baik, aku akan perlahan belajar. Pelit. Xiao Ruyan mengerutkan bibirnya dan benar-benar bertindak seperti gadis kecil yang manja. Menghadapi dua wanita cantik, Ye Yuan juga tanpa sadar merasa sangat beruntung dalam urusan cinta. Tapi Ye Yuan tidak memiliki energi untuk tenggelam dalam cinta sekarang. Dia agak khawatir tentang Tranquil Cloud Sect. Ye Yuan melepaskan Mo Yuntian dan sisanya dari artefak roh spasial. Mereka masih memiliki tatapan kosong. Selama periode waktu ini, Ye Yuan tidak membatalkan hambatan jiwa surgawi mereka selama ini. Jenis penghambatan jiwa surgawi ini berbeda dari segel budak. Bisa rusak untuk mengembalikan kebebasan seseorang. Setelah menanam segel budak, budak itu tidak akan mengenali orang lain sebagai tuannya. Selain itu, akan sering terjadi transaksi dan transfer antar budak. Menempatkan segel budak jelas tidak akan berhasil. Oleh karena itu, ketika menjual budak, sebagian besar akan membuat hambatan pada jiwa surgawi mereka untuk membuatnya nyaman bagi pemiliknya untuk mengontrol. Ye Yuan mencapai jiwa surgawinya ke lautan kesadaran Mo Yuntian. Xiao Ruyan terkejut karena ketakutan. Dia buru-buru berkata, apa yang kamu lakukan, Tuan? Jiwa surgawi mereka memiliki penghalang yang ditempatkan oleh sosok yang sangat kuat. Saat kecerobohan akan merusak jiwa surgawi mereka. Ye Yuan dengan hati-hati membantu Mo Yuntian menghilangkan hambatan sambil memiliki kekuatan yang cukup untuk dikatakan kepada Xiao Ruyan, hanya beberapa trik yang sepele. Memang, dalam sekejap, tatapan Mo Yuntian secara bertahap memulihkan kejernihannya. Ketika dia melihat Ye Yuan di depannya, air mata panas segera mengalir ketika dia berkata, Junior Brother. Aku tidak berpikir bahwa aku masih bisa melihatmu suatu hari. Melihat Mo Yuntian seperti ini, Ye Yuan juga tidak merasa senang. Perjalanan ini jauh ke Fierce Gale World, Ye Yuan dapat dikatakan memiliki 9 peluang untuk mati dan 1 kesempatan untuk hidup, dan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Pada akhirnya, jika bukan karena Yue Mengli bergerak, dia bahkan akan dipermalukan oleh Zhao Tianyin sampai mati. Berpikir sekarang, itu masih dipenuhi dengan kesengsaraan. Semuanya sudah berakhir, semuanya, Ye Yuan menghibur. Kedua orang membuat beberapa obrolan ringan, dan Ye Yuan mulai menghapus batasan jiwa surgawi untuk yang lain. Ketika kelompok senior melihat Ye Yuan sekali lagi, mereka semua dipenuhi dengan banyak perasaan, dan segera memunculkan perasaan hidup setelah selamat dari bencana. Beberapa orang berbicara sebentar untuk sementara ketika Ye Yuan tiba-tiba berkata sambil menghela nafas, sedihnya, Penatua Mei dipenjara di kedalaman istana kerajaan saat itu. Saya tidak menyelamatkannya tepat waktu sebelum identitas saya ditemukan. Mendesah. Petik 2. Yue Mengli yang telah diam-diam menonton para senior ini berterima kasih kepada Ye Yuan untuk seluruh waktu di samping membuka mulutnya ketika dia mendengar Ye Yuan menyebut Mei Zhen pada saat ini. Aku lupa memberitahumu. Penatua Mei telah diselamatkan. Saat dia berkata, jari Yue Mengli bergerak-gerak. Dua sosok muncul di depan semua orang. Sangat jelas, Yue Mengli juga memiliki item yang mirip dengan artefak roh spasial. Salah satunya tepatnya Mei Zhen yang sudah lama tidak terlihat. Sementara orang lain secara alami adalah pembantu Yue Mengli, Yan Er. Nona, mengapa kamu hanya membiarkan aku keluar sekarang? Aku hampir mati sampai mati. Yan Er berkata dengan sedih. Bab 444-444. Penatua Mei. Ketika semua orang melihat Mei Zhen, mereka semua sangat gembira. Bahkan Ye Yuan juga menatap Yue Mengli dengan tatapan heran, ingin tahu apa yang sedang terjadi di sini. Tapi dia melompat ketakutan dengan tampilan ini. Yue Mengli berubah menjadi gadis jelek berwajah pucat itu lagi. Selanjutnya, wilayahnya menjadi alam formasi kristal juga. Ye Yuan baru saja bersatu kembali dengan seniornya dan sebenarnya tidak ketika Yue Mengli menjadi seperti ini. Tapi Ye Yuan sangat sadar dalam hatinya bahwa Yue Mengli tidak ingin mengungkapkan identitasnya.
Dan para senior Ye Yuan ini telah melalui hidup dan mati beberapa kali dan bahkan memiliki penghalang jiwa surgawi yang ditempatkan oleh orang lain. Bagaimana mereka masih ingat gadis jelek ini yang pernah mereka temui sebelumnya? Yue Mengli berkata, ketika Mr. Ye berhadapan dengan Kaisar Angin, ahli misterius itu menyelinap ke istana kerajaan dan menyelamatkan Penatua Mei, dan menyerahkannya kepadaku. Yue Mengli mengubah dirinya menjadi ahli misterius, sementara dia hanya seorang seniman bela diri biasa. Selanjutnya, Ye Yuan bahkan merasakan makna di balik kata-kata ini. Alasan mengapa Yue Mengli datang terlambat justru untuk menyelamatkan Mei Zhen. Hanya saja dia salah mengaitkan situasi dan berpikir bahwa Star Abyss dapat membantu Ye Yuan bertahan untuk sementara waktu. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Angin sama sekali tidak peduli tentang wajah Star Abyss dan langsung meletakkan tangan jahat pada Ye Yuan. Ye Yuan segera mengerti, dan dia menindaklanjuti dan berkata, jadi begitulah. Benar-benar terlalu berterima kasih kepada ahli misterius itu. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa kembali kali ini. Terhadap wanita yang penampilannya tidak menarik ini, kelompok senior semuanya tidak terlalu memperhatikan. Sebaliknya, itu adalah Xiao Ruyan yang membuat beberapa orang tanpa sadar terlihat beberapa kali lebih banyak. Namun fokus mereka saat ini masih pada Mei Zhen. Ye Yuan tidak membuang waktu dan dengan sangat cepat membantu Mei Zhen menghilangkan hambatan jiwa surgawi juga. Aku sebenarnya masih punya hari di mana aku bisa melihat cahaya sekali lagi. Ketika Mei Zhen melihat semua orang, dia juga diliputi oleh emosi, dan seluruh tubuhnya tampaknya sudah tua. Setelah beberapa obrolan ringan, Mei Zhen tiba-tiba berkata kepada Mo Yuntian dan yang lainnya, Ye Yuan menyelinap ke dunia Fierce Gale sendirian. Sudah pasti hampir mati. Cobaan yang dialami di antara ini bukan yang kita bisa bayangkan. Dan hari ini, dia benar-benar menyelamatkan kita semua. Demi kebaikan dan alasan, kita harus berterima kasih padanya. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Mei Zhen memimpin dan memberi hormat kepada Ye Yuan. Ye Yuan belum mendukung Mei Zhen pada waktunya ketika yang lain mengikuti dengan hormat. Penatua Mei, kakak-kakak senior, menyelamatkan kalian adalah sesuatu yang menjadi tugasku. Kita harus bergegas kembali ke Tranquil Cloud Sect dan menginformasikan masalah Fierce Gale World yang menyerang Tuan Sekte Tuan. Kata Ye Yuan. Setiap orang tentu saja tidak punya alasan untuk tidak setuju. Mereka berkemas dan menuju Cloud Mountain Range. Sehari kemudian, kelompok Ye Yuan akhirnya muncul di luar Cloud Mountain Dream Range. Melihat matahari yang terik di langit, semua orang menghela nafas dalam hati mereka. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menemukan beberapa gelombang seniman bela diri Fierce Gale World. Sepertinya Cloud Dream Mountain Range telah menjadi markas mereka. Mei Zhen berkata dengan cemberut. Sudah ada waktu beberapa bulan sejak lorong itu terhubung. Seniman bela diri Fierce Gale World mengubah tempat ini menjadi markas besar bukanlah sesuatu yang aneh. Juga tidak tahu seperti apa Tranquil Cloud Sekte sekarang. Aku sangat khawatir tentang Tuan dan Tuan Sekte. Mo Yuntian berkata. Masih ada waktu beberapa bulan dengan berjalan kaki dari sini ke Tranquil Cloud Sect. Lama sekali, aku juga tidak tahu mengapa peristiwa yang tak terduga akan terjadi juga. Mei Zhen berkata dengan cemas. Perahu roh di tubuh mereka sudah lama disapu bersih oleh orang-orang. Sekarang, mereka sebenarnya sendirian. Lupakan perahu roh, bahkan sepotong kristal esensi pun tidak. Pada saat ini, Xiao Ruyan yang tidak berbicara sepanjang waktu tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata, jika itu kapal roh, aku masih punya satu di sini. Tapi, itu hanya kapal roh kelas rendah. Semua orang senang mendengar ini. Itu benar-benar hebat. Bertanya-tanya apakah perahu roh Nona Xiao dapat dipinjamkan kepada kita untuk digunakan. Yakinlah kepada Nona Xiao, selama kita kembali ke sekte, kita pasti akan memberikan balasan yang cukup, kata Mei Zhen. Sepanjang jalan, semua orang juga mengetahui asal-usul dan identitas Xiao Ruyan. Sebagai ketua-ketua murid Ye Yuan, semua orang secara alami akan memberikan respek yang cukup padanya. Lebih jauh lagi, dalam perjalanan, pengacau Yan Er sudah mengucapkan berbagai macam hal yang dilakukan Ye Yuan di dunia ganas Fierce. Itu secara alami mengejutkan semua orang sampai mereka terdiam untuk waktu yang lama. Ye Yuan sudah berada di alam formasi kristal tingkat ke-7 sekarang. Hanya dalam hal ranah, dia sudah mengejar Mo Yuntian, sementara kekuatan tempurnya bahkan menyingkirkan semua orang di beberapa jalan di belakang. Bahkan Mei Zhen sesepuh sekte ini jauh dari menjadi pertandingan Ye Yuan lagi. Hanya berdasarkan pada pertandingan antara Ye Yuan dan Zhao Chenggan, terlepas dari Master Sekte Luo Qingfeng,
kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di seluruh Tranquil Cloud Sect berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkannya. Jika mereka kembali ke Tranquil Cloud Sect, posisi Ye Yuan secara alami akan naik seperti bagaimana perahu naik ketika air naik, dan menjadi eselon atas sekte itu. Semua orang juga tahu bahwa ini berarti hari Ye Yuan meninggalkan Tranquil Cloud Sect semakin dekat. Mei Zhen membuka mulutnya. Tentu saja tidak baik jika Xiao Ruyan menolak. Kelompok itu menaiki perahu roh terbang dan terbang ke arah Tranquil Cloud Sect. Kualitas perahu roh terbang Xiao Ruyan sangat tinggi. Pesta itu hanya menggunakan waktu 7 hingga 8 hari untuk tiba di luar Spirit Blessing Mountain. Melalui beberapa hari pemulihan dan bantuan pil obat, luka Ye Yuan sudah sembuh 70% sampai 80%. Sisa 20% sampai 30% ini terutama menggantikan esensi darah defisit. Ini mengerikan bagi seniman bela diri lainnya. Tapi Ye Yuan memiliki kemampuannya untuk menebus esensi darah ini. Hanya saja dia tidak memiliki ramuan obat yang diperlukan lagi, jadi dia sementara tidak pindah untuk menyuling pil obat. Turun dari kapal roh, semua orang tiba di luar gerbang sekte tetapi menemukan bahwa tidak ada yang menjaga di luar gerbang. Alis Ye Yuan berkerut dan dia segera memiliki firasat buruk. Kelihatannya tidak benar. Mengapa tidak ada murid yang menjaga gerbang sekte? Tidak bisa, tidak mungkin sesuatu terjadi, kan? Jantung Mei Zhen bergetar. Sekte yang melindungi Grand Array sudah rusak. Sepertinya, sebuah kecelakaan benar-benar terjadi pada sekte itu. Pergi, mari kita bergegas untuk melihatnya, kata Ye Yuan dengan sedih. Melihat situasi seperti ini, kegembiraan semua orang karena selamat dari bencana segera menguap menjadi nol. Kelompok itu bergegas ke puncak gunung. Bepergian ke tengah gunung, langkah semua orang tiba-tiba terhenti dan terpana melihat pemandangan di depan mata mereka. Dalam pandangan, ada mayat mengenakan pakaian Tranquil Cloud Sect di sekitar. Darah segar sudah menggenang membentuk sungai-sungai kecil, mengalir dengan tenang menuruni gunung, tampak sangat mengerikan. Murid-murid ini adalah semua murid sekte luar sekte. Kekuatan mereka tidak besar, tetapi pembantaian dalam skala besar seperti ini membuat Ye Yuan & Co. Kemarahan menyala bersamaan. Siapa yang melakukan ini? Apakah ini ingin memusnahkan sekte awan tenangku sampai yang terakhir? Seluruh tubuh Mo Yuntian gemetar. Adegan ini membuat amarahnya memuncak. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Jika aku tahu siapa yang melakukan ini, aku pasti akan memotongnya menjadi potongan-potongan. Tian Yu menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Tiu Jiu yang paling tenang juga marah pada saat ini, mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Jelas, dia berusaha yang terbaik untuk mengekang amarahnya. Tampaknya ada undulasi energi esensi yang datang dari puncak gunung. Mungkin ada pertempuran sengit terjadi. Ayo cepat, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Bab 445. Ketika kata-kata Ye Yuan keluar, semua orang dipenuhi dengan kejutan. Apa persepsi Yuan terhadap energi esensi langit dan bumi sudah mencapai tingkat seperti itu? Bahkan Mei Zhen tidak bisa merasakan gelombang energi es yang datang dari puncak gunung juga. Tapi mereka tidak punya waktu untuk takjub lagi. Karena mereka kembali pada saat yang tepat, mereka secara alami harus bergabung dengan pertempuran dan melindungi sekte. Pergi, bunuh Pak ini dan balas dendam para murid yang sudah mati ini. Mei Zhen memamerkan pedang panjangnya dan meraung. Bagaimana bisa ribuan tahun warisan Tranquil Cloud Sekte saya diberantas mau tak mau? Mereka yang melanggar sekte saya, membunuh tanpa pengampunan. Teriak Tian Yu. Ye Yuan tidak berbicara dan diam-diam mengikuti kelompok senior naik gunung. Nona Yue, masalah ini, serahkan pada Ye dan seniorku ini untuk menyelesaikan diri kita sendiri. Di masa depan, kecuali tidak ada alternatif lain, Nona tidak boleh menarik kekuatan jiwa. Jika ini terus berlanjut, bahkan makhluk abadi akan merasa sulit untuk menyelamatkan juga, Ye Yuan mengirimkan kata-katanya. Li Er tahu. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Ye, jawab Yue Mengli. Lebih jauh ke atas gunung, ada semakin banyak mayat. Tetapi di antara mereka juga ada pasukan musuh yang mayatnya tercampur di dalamnya. Melihat lebih dekat, semua orang bahkan terkejut dengan kejutan. Di tubuh para murid pasukan musuh ini sebenarnya mengenakan pakaian Purple Mansion Sekte. Ini, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah orang-orang yang menyerang Sekte Awan Tenang kami sebenarnya adalah Sekte Rumah Ungu? Mei Zhen berkata dengan heran. Jika seseorang mengatakan siapa yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menyerang Sekte Awan Tenang kami, itu tidak lain adalah Sekte Langit Surgawi. Sementara Sekte Rumah Ungu itu kuat, mereka benar-benar berani menyerang sekte lain di bawah kelopak mata Langit Surgawi. Mo Yuntian juga sangat terkejut.
Kekuatan The Heavenly Sky Sect tidak bisa disangkal. Hanya dengan menggabungkan kekuatan 7 sekte lain yang bisa mereka mempertahankan keseimbangan halus dengan Heavenly Sky Sect. Jika 7 sekte lainnya berkelahi, bagaimana mungkin langit-langit sekte melepaskan kesempatan yang bagus? Mungkinkah otak eselon atas Purple Mansion Sekte semuanya rusak? Apakah kamu semua lupa tentang Lin Feng? Ye Yuan tiba-tiba berkata. Semua orang tiba-tiba terkejut. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakan Lin Feng? Justru karya Lin Feng yang melemparkan mereka ke balik jeruji dan bahkan menjadi budak. The Purple Mansion Sect bertahan dengan sabar selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka kemungkinan besar jauh dari sesederhana permukaan. Usia Lin Feng tidak dianggap tua dan dia benar-benar memiliki budidaya laut transformasi tingkat keempat. Tidak mengatakan bahwa mereka memiliki besar sejumlah ahli, tetapi menyembunyikan beberapa seniman bela diri jiwa laut realem, mungkin tidak mudah bagi Sekte Langit Surgawi untuk ingin menemukan, kata Ye Yuan. Dengan Ye Yuan mengatakan ini, hati semua orang jatuh ke dasar. Purple Mansion Sect adalah bidak catur yang dikubur di dunia tanpa akhir oleh Kaisar Angin. Setelah bertahun-tahun pengembangan rahasia, kekuatan mereka kemungkinan besar sudah tak terduga. Semua orang memiliki perasaan di dalam hati mereka bahwa situasi domain selatan saat ini kemungkinan besar sudah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tapi ini semua untuk nanti. Mei Zhen dan yang lainnya tidak berani berlama-lama dan melesat di sepanjang jalan dan tiba di puncak gunung segera. Dalam pandangan, seluruh Tranquil Cloud Sekte sudah dalam pergolakan. Terjadilah pertempuran, dan pertempuran menangis di sekitar. Di mana-mana ada mayat. Gunung berkat roh yang semula tenang dan tenteram sudah berada dalam jurang penderitaan sekarang. Purple Mansion Sekte, kalian semua akan mati dalam kematian yang mengerikan. Ark, teriak seorang murid realem formasi kristal, memberikan tangisan yang menyedihkan dan binasa bersama dengan murid Purple Mansion Sekte. Namun, ini hanya situasi minoritas. Terlepas apakah itu dalam jumlah atau kekuatan, para murid Sekte Mansion Ungu jauh melampaui Sekte Awan yang tenang. Hanya para seniman bela diri realem transformasi alam Purple Mansion Sekte sebanyak lebih dari selusin. Meskipun mereka hanya alam transformasi laut tingkat rendah, untuk berurusan dengan beberapa murid alam formasi kristal, itu cukup. Sementara di sisi Tranquil Cloud Sekte, mereka sebenarnya tidak melihat sesepuh penatua transformasi laut. Pertempuran itu hanya situasi sepihak. Banyak murid Tranquil Cloud Sect menghadapi banyak orang dari sisi lain sendirian. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan murid Tranquil Cloud Sect ini? Ketika Mei Zhen dan yang lainnya melihat keadaan yang tragis, bagaimana mereka bisa menahan diri? Mereka memegang pedang mereka dan hendak menyerang maju. Tapi sebelum sosoknya belum bergerak, dia ditahan oleh seseorang dari belakang. Berbalik untuk melihatnya, itu sebenarnya Ye Yuan. Hanya untuk mendengar Ye Yuan dengan ringan meninggalkan dua kata saat dia berjalan melewati Mei Zhen, izinkan aku. Sosok Ye Yuan melayang dan tiba di pusat pertempuran. Segera, ada murid Purple Mansion Sekte yang didakwa tanpa takut mati. Lampu pedang biru langsung muncul. Murid Purple Mansion Sekte itu bahkan belum bereaksi, dan kepala dan tubuhnya terpisah. Sepertinya serangan Purple Mansion Sect ini telah benar-benar membuat marah Tuan Ye. Yue Mengli berkata dengan tenang. Sungguh sekelompok orang yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Mereka mungkin bahkan tidak tahu betapa mengerikannya Tuan Ye begitu dia menjadi marah. Yan Er juga memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Menjelang perilaku Sekte Purple Mansion Sekte memusnahkan, Yan Er sangat menghina di hatinya. Ini, apa yang akan dilakukan Brother Apprentice Junior? Tian Yu bertanya dengan bingung. Mo Yuntian tampaknya telah menebak sedikit dan berkata dengan kaget, dia tidak membiarkan kita menyerang, mungkinkah dia ingin berurusan dengan semua murid Purple Mansion Sekte sendirian? Lelucon macam apa ini? Ada beberapa ratus murid Purple Mansion Sekte di sini. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah seniman bela diri realem formasi kristal. Di antara mereka, bahkan ada lebih dari selusin seniman bela diri transformasi laut realem. Junior Apprentice Brother Ye He, ingin menanganinya sendiri. Tian Yu hampir melompat. Tetapi Xiao Ruyan melengkungkan mulutnya dan berkata dengan ekspresi bangga, kalian menonton dengan baik. Guru saja sudah cukup. Kelompok senior semua bertukar pandang dan menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Dan pada saat ini, Ye Yuan mengarahkan pedang Changhua ke langit. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di udara. Ini, apakah kelopak 1000 pengaliran Junior Apprentice Brother Ye ini? Apakah ada kesalahan? Bagaimana dia bisa memadatkan begitu banyak kelopak bunga? Tian Yu pernah melihat kelopak mengalir 1000 Ye Yuan sekali.
Tapi saat itu, Ye Yuan masih hanya seniman bela diri roh kondensasi realem. Pada saat itu, meskipun kekuatan gerakan ini hebat, itu tidak tangguh sejauh ini. Semakin banyak kelopak bunga yang mengembun di udara. Akhirnya membuat semua seniman bela diri yang hadir khawatir. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kelopak bunga hujan turun dari langit? Kamu bodoh. Ini terbentuk dari energi esensi langit dan bumi. Seseorang sedang menggunakan skill. Siapa yang sebenarnya memiliki kekuatan hebat seperti itu? Bahkan penatua pertama mungkin tidak dapat memobilisasi energi langit dan esensi bumi yang mengerikan, kan? Cepat, lihat, bocah itu yang melemparnya. Pada saat ini, akhirnya ada beberapa seniman bela diri transformasi laut yang merasa ada sesuatu yang salah. Seseorang berteriak, cepat, beberapa dari kalian pergi bersama dan menghabisi pang itu. Gerakan pang itu agak menyeramkan. Ketika kata-kata ini selesai mengatakan, lebih dari selusin seniman bela diri realem formasi kristal tahap akhir dan beberapa seniman bela diri transformasi laut realem meninggalkan lawan asli mereka dan semua berkumpul menuju Ye Yuan. Ye Yuan melihat pemandangan ini dengan dingin, dan dari mulutnya, dia berkata dengan dingin, kalian semua sudah bisa pergi dan mati. Kelopak bunga yang menutupi seluruh langit tampaknya memiliki spiritualitas pada saat ini, berputar menuju seniman bela diri Purple Mansion Sect dalam kelompok. Ratusan ahli Purple Mansion Sekte hadir semua menderita serangan kelopak bunga. Dan para seniman bela diri transformasi laut itu adalah target yang sangat terfokus. Kelopak bunga yang berkumpul di sisi mereka adalah beberapa kali seniman bela diri Crystal Formation Realm. Setelah 2 napas, ada murid Purple Mansion Sekte mulai mengeluarkan teriakan menyedihkan. Setelah 5 napas, semakin banyak murid Purple Mansion Sect mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Untuk sesaat, tangisan tragis yang tak terhitung banyaknya dihubungkan, bergema di langit. Murid-murid Tranquil Cloud Sekte yang berhenti tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mereka mendengar teriakan buruk lawan mereka. Bab 446. Di bawah bunga-bunga yang melonjak, itu mirip dengan penggiling daging, hanya meraup kehidupan murid-murid Purple Mansion Sect ini. Setelah 100 napas, seluruh puncak gunung sudah sunyi senyap. Terlepas dari Yue Mengli dan minoritas kecil, semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Semua murid Tranquil Cloud Sekte menatap lekat-lekat sosok pemuda di pusat medan perang, tak bisa berkata-kata karena terkejut. Pada saat ini, Ye Yuan mirip dengan Dewa Iblis. Bahkan murid-murid Tranquil Cloud Sect tidak dapat dengan mudah mengenalinya. Apa itu Ye Yuan? Setelah waktu yang lama, seseorang tiba-tiba bertanya dengan lemah, akhirnya memecah ketenangan medan perang. Ye Yuan berbalik untuk melihat. Itu sebenarnya seseorang yang akrab. Murid senior saudara Zhang Jing. Ye Yuan juga berkata dengan senyum tipis. Mendengar kata-kata Ye Yuan, seluruh tubuh Zhang Jing bergetar. Ye kamu Yuan, ini benar-benar kamu. Jadi kamu baik-baik saja. Itu benar-benar hebat. Saat dia berbicara, mata Zhang Jing benar-benar menggenang sedikit dengan air mata panas. Zhang Jing adalah orang yang memimpin Ye Yuan di sekte. Meskipun kedua orang itu tidak memiliki persahabatan yang mendalam setelah itu, waktu berlalu dan keadaan telah berubah. Perasaan semua orang tampaknya disublimasikan. Selain itu, Zhang Jing memiliki pemahaman yang cukup setelah bertarung dengan Ye Yuan. Pada saat ini, ia telah lama menjadi seniman bela diri Crystal Formation Realm. Oleh karena itu, di dalam hatinya, Zhang Jing masih cukup berterima kasih kepada Ye Yuan. Kali ini, Ye Yuan dan yang lainnya masuk jauh ke alam mistik, dan tidak ada yang benar-benar kembali. Semua orang tidak lagi memiliki harapan terhadap kelangsungan hidup mereka. Sekarang, ketika mereka bertemu, agitasi di hati Zhang Jing bisa dibayangkan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bukan hanya aku sendiri. Kamu lihat. Saat dia berkata, Ye Yuan menunjuk ke Mo Yuntian dan yang lainnya. Mo Yuntian dan yang lainnya juga bergerak lebih dekat pada saat ini dan berkumpul bersama dengan semua orang. Ketika Zhang Jing melihat Mei Zhen, Mo Yuntian, dan yang lainnya, air mata tidak bisa menahan mengalir lagi. Penatua Mei, Senior Apprentice Brother Mo, semua orang kembali. Es benar-benar luar biasa. Kami bahkan berpikir, Zhang Jing tersedak dan bahkan tidak selesai mengucapkan kata-katanya. Melihat Zhang Jing sangat gelisah, Mo Yuntian dan yang lainnya memiliki banyak perasaan juga. Mereka tersedak dan berkata, perjalanan alam mistik kali ini benar-benar mendekati kematian. Itu semua berkat Junior Apprentice Brother Ye bahwa kita dapat kembali dengan selamat. Zhang Jing terkejut, dan tatapannya tanpa sadar menatap ke arah Ye Yuan lagi, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan.
Junior Apprentice Brother Ye, kamu sebenarnya sudah berada di alam formasi kristal tingkat ketujuh. Langkah pembantaian Ye Yuan yang ekstrim sebelumnya membuat pikiran semua orang mempertahankan dampak yang luar biasa, dan mereka melupakan kerajaannya sejenak. Hanya pada saat ini, apakah Zhang Jing tiba-tiba menyadari bahwa beberapa bulan tidak bertemu, dan Ye Yuan sebenarnya berada di alam formasi kristal tingkat ketujuh, meningkatkan ranah utama penuh lebih tinggi dari sebelum dia pergi. Kecepatan peningkatan seperti itu terlalu keterlaluan. Selanjutnya, langkah itu tadi. Apakah itu benar-benar dirilis oleh seniman bela diri formasi realem level kristal level 7? Mata Zhang Jing dipenuhi dengan keraguan dan merasakan keingintahuan yang luar biasa terhadap Mo Yuntian dan perjalanan yang lain ke alam mistik. Ye Yuan melihat melalui ketidakpastian Zhang Jing dan berkata sambil tersenyum, masalah ini sulit untuk dikatakan dalam satu kalimat. Saya akan menceritakan secara rinci lagi nanti dengan para senior. Peningkatan kemampuan senior apprentice Brother Zhang beberapa bulan ini juga tidak kecil. Zhang Jing memberikan ekspresi aneh dan berkata tidak bisa menahan tawa, jangan mengejekku, junior apprentice Brother Ye. Dibandingkan denganmu, apa yang bahkan dihitung sebagai milikku. Ye Yuan terkekeh, tetapi kemudian dia bertanya, senior apprentice Brother Zhang, apa yang terjadi dengan sekte awan yang tenang? Di mana sekte master, kepala Hall Xiao, dan yang lainnya? Juga, mengapa tidak ada transformasi laut pun? Penatua kerajaan di sekte. Petik 2. Ekspresi Zhang Jing berubah, dan dia berkata dengan penuh kebencian, langit domain selatan telah sepenuhnya berubah. Sekte Mansion Ungu ini tersembunyi terlalu dalam. Zhang Jing menceritakan peristiwa yang terjadi pada domain selatan beberapa bulan ini secara singkat kepada semua orang. Ternyata setelah Ye Yuan dan yang lainnya pergi, Luo Qingfeng, Xiao Jian, dan Ling Potian segera memasuki pengasingan tertutup untuk berkultivasi, dan berencana menerobos ke alam laut jiwa dalam sekali jalan. Luo Qingfeng tidak mengecewakan. Sebulan kemudian, di bawah bantuan Sky Maple, ia akhirnya menerobos ke alam laut jiwa, menjadi seniman bela diri laut alam jiwa sekte awan sekte yang kedua yang tenang. Selanjutnya, Luo Qingfeng adalah seorang seniman bela diri. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sky Maple. Dengan Luo Qingfeng pembangkit tenaga listrik si Soul Realm ini, Tranquil Cloud Sect dapat dikatakan berdiri kokoh pada gelar 8 sekte besar ini. Xiao Jian dan Ling Potian juga keduanya menerobos dan meninggalkan pengasingan tidak lama setelah itu. Mereka berdua menerobos ke setengah langkah Soul Sea Realm pada saat yang sama. Mengenai berita ini, Ye Yuan tidak terkejut. Sebelum dia pergi, dia tahu bahwa Sky Maple sedang memurnikan pil Soul Luring dan pil obat yang dapat membantu seniman bela diri transformasi Laut Realm untuk menerobos. Beberapa dari mereka menerobos secara alami sesuatu yang masuk akal. Dalam keadaan seperti itu, Tranquil Cloud Sect dapat dikatakan makmur setiap hari. Namun, lebih dari sebulan yang lalu, semua ini mengalami perubahan. The Heavenly Sky Sect tiba-tiba mengambil jalan menuju kehancuran dengan mengirimkan undangan pahlawan ke-7 sekte besar, mengundang para master sekte dari berbagai sekte besar untuk melakukan pertemuan besar sekte domain selatan. Meskipun Luo Qingfeng menerobos ke alam laut jiwa, sekte langit surgawi sangat kuat. Master sekte dari 7 sekte besar masih menepati janji dan pergi ke sekte langit surgawi. Namun, setelah setengah bulan, berita tiba-tiba datang dari 7 sekte besar, mengatakan bahwa sekte langit surgawi memaksa 7 master sekte besar, meminta 7 sekte besar untuk bergabung ke sekte langit surgawi. 7 master sekte besar menolak untuk taat bahkan dalam kematian dan ditahan oleh sekte langit surgawi. Dengan ini, 7 sekte besar domain selatan benar-benar meledak, semua meminta untuk mengirim pasukan untuk menekan sekte langit surgawi. Tepat pada saat ini, Purple Mansion Sekte keluar untuk mengangkat tinju mereka dan berteriak, meminta 7 sekte besar untuk berkumpul bersama untuk meluncurkan perang salib melawan Heavenly Sky Sect. The Tranquil Cloud Sect tentu saja tidak punya alasan untuk menolak ini. Grand Elder Sky Maple dan Xiao Jian membawa sekelompok tetua dan murid elit, dan mereka bergabung dengan pasukan besar ekspedisi. Tapi Sky Maple waspada sebelum dia pergi, mengumpulkan 20 murid jenius sekte dengan prospek yang baik bersama, dan membiarkan sesepuh alam laut transformasi memimpin tim untuk diam-diam menuju domain utara. Namun, dengan kepergian ini, mereka tidak kembali lagi. Beberapa hari yang lalu, hanya ketika seorang penatua melarikan diri kembali ke sekte dengan cedera berat, para murid tahu bahwa ternyata seluruh domain selatan ditipu oleh Purple Mansion Sect. Sekte Langit Surgawi yang mengadakan sekte besar sekte domain selatan ini benar-benar sebuah tindakan yang mencari malapetaka mereka sendiri.
Master Sekte Langit Surgawi sangat sombong selama pertemuan besar dan ingin mengintegrasikan 7 sekte besar ke dalam Sekte Langit Surgawi. Ini semua adalah kebenaran. Tetapi hasil akhirnya adalah bahwa Sekte Master Sekte Purple Mansion, Hemingde, tiba-tiba bangkit memberontak dan mengambil kendali dari 7 sekte Master Sekte lainnya. Baru saat itu 7 Master Sekte besar tahu bahwa ini biasanya sangat low profile. Hemingde sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Soul Sea Realm tahap akhir. Di domain selatan, alam laut jiwa tahap akhir pada dasarnya adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Sebelum sekte besar sekte domain selatan, Hemingde telah lama membuat rencana cadangan dan mengambil kendali atas Sekte Langit Surgawi dengan sangat cepat, menyegel berita. Purple Mansion Sect pada saat ini, sebagai sekte terkuat kedua, memikat semua kekuatan elit sekte besar di bawah panggilan. Pada akhirnya, ketika mereka meluncurkan serangan kolektif, Purple Mansion Sect tiba-tiba meluncurkan serangan, menangkap 6 sekte yang sama sekali tidak siap. Hanya pada saat ini 6 sekte tahu kekuatan mengerikan Sekte Mansion Ungu. Dalam pertempuran ini, lebih dari selusin pembangkit tenaga Realm Sea Soul muncul sekaligus di Purple Mansion Sect. Bahkan jika 6 sekte besar bergandengan tangan, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pertandingan Purple Mansion Sect? Apalagi Purple Sekte Mansion disembunyikan begitu dalam, menangkap semua orang benar-benar lengah. Dengan para ahli Sea Transformation Realm yang mengelola formasi arai, Sekte Tranquil Cloud Sect yang melindungi formasi hebat sudah praktis ada hanya dalam nama saja. Di bawah tim yang terdiri dari lebih dari selusin ahli real transformasi alam, mereka menyerang dengan sangat cepat. Tepat pada saat ini, Ye Yuan dan yang lainnya mencapai, menyelamatkan sekelompok rekan magang.